Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL AN504 akan mempresentasikan PBL kami dengan judul 3D Asset Creation, Candy Sweet, dan Putri Cantik Lucia. Identifikasi proyek, kode PBL, PBLAN 504 dengan pengusung dan manajer proyek Pak Amirul Mukminin, SDS, MDS, dengan judul proyek Candy Sweet dan Putri Cantik Lucia. Untuk output proyek yaitu Asset 3D Creation, dengan waktu pengerjaan selama 6 bulan atau 1 semester penuh. Dengan tim proyek, yaitu Sumiare Reka Makado, Kairunisa Dara Ramadhani, Konita Nuraini Mardiah, Mutiara Julianti Marpaung, Septiana Rizkika, Grace Ivana Jessy Vela, dan Yemima Novindi BR Saragi. Selanjutnya masuk pada deskripsi proyek PBL yang telah kami kerjakan. Yang pertama ada ruang lingkup proyek. Dalam proyek ini kami transformasikan sebuah konsep seni rupa 2 dimensi menjadi aset 3 dimensi dengan menggunakan gaya low poly. Dari aset tersebut kami memodelkan, memberikan efek, dan juga memberikan rigging untuk kebutuhan aset 3D yang telah direncanakan. Selanjutnya masuk pada tujuan proyek. Yang pertama membuat aset animasi berserta layout yang nantinya akan digunakan sebagai kebutuhan animasi. Lalu selanjutnya adalah memberikan implementasi pembelajaran yang telah ditempuh selama 1 semester sesuai dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya masuk pada presentasi progres. Di sini presentasi progres capaian PBL kami selama 1 semester ini mencapai 100% dengan penyelesaian aset karakter, aset environment, juga pemberian efek, serta rigging pada karakter, serta tekstur tambahan pada aset. Selanjutnya adalah mata kuliah terkait yang ada di PBL kami, yaitu yang pertama ada mata kuliah English Writing, yang kedua ada efek digital dan simulasi, ketiga ada digital compositing, keempat ada otomasi mekanika gerak, yang kelima ada mekanika tubuh, yang keenam ada manajemen produksi animasi, yang ketujuh ada keamanan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir ada aset 3D prosedural. Selanjutnya di slide aset 3D prosedural untuk pembuatan aset karakter kita mulai dengan pembuatan karakter sesuai konsep karakter 2D-nya. Untuk menggambarkan bentuk, ekspresi, pakaian, dan detail visual lainnya yang telah diselesaikan di proyek sebelumnya. Hal ini memberi arahan kepada tim modeling tentang bagaimana karakter tersebut akan terlihat. Model karakter selesai, tahap berikutnya adalah memberi warna dan tekstur pada model. Kemudian tahap selanjutnya adalah rigging. Menambahkan struktur tulang atau bone dan kontrol pada karakter 3D. Ini memungkinkan karakter untuk bergerak dengan cara yang alami. Rigging dapat mencakup penambahan sistem kontrol untuk bagian tubuh, ekspresi wajah, atau pakaian. Ini ini satu penting. Next. Oke, lanjut ke 3D aset 3D proposal. Teknik yang tim kami gunakan dalam pembuatan aset 3D pada mata kuliah ini yaitu pertama pembuatan konsep dan planning. Yang pertama pembuatan konsep dan planning kami terdapat dalam proses pencarian referensi dan juga mood board pada model aset yang akan dibuat. Yang ketiga pembuatan aset menggunakan konsep geometry nodes. Pada pembuatan geometry node kali ini, tim kami menggunakan mode scattering object, yaitu penyebaran menggunakan objek lain untuk pembuatan aset. Yang ketiga, pembuatan scattering producial landscape untuk menambahkan material pada objek yang telah dibuat. Selanjutnya, otomasi mekanika gerak digital. Setelah menyelesaikan model animasi, selanjutnya kami melakukan proses rigging menggunakan metarik pada aplikasi Blender. Beberapa tahapan yang metarik sesuai dengan kebutuhan, bukan penting untuk menyegar dan pengecekan tiap bagian satu. Selanjutnya, mekanika tubuh 3D dilakukan. Setelah dilakukan proses rigging dan penyesuaian dengan metarik yang di-adjust ini,
Kami menggerakkan karakter untuk kebutuhan teaser dan render pose karakter yang dibutuhkan. Setiap atribut yang ada pada karakter diatur pergerakannya mengikuti bagian tubuh terkait. Tujuannya agar bagian tubuh tersebut digerakkan, atribut juga ikut bergerak selaras dengan keinginan animator. Dan simulasi. Pada part karakter ini kami menggunakan efek visual berupa partikel. Yang pertama pada penerapan efek kami menggunakan mode objek yang mengitari karakter. Lalu yang kedua, kami mengubah partikel tersebut menjadi objek yang telah kami siapkan sebagai partikel yang akan mengitari objek utama. Yang ketiga, partikel kami menambahkan force field dengan tipe turbulence. Yang terakhir, agar tak bercahaya, kami mengatur material atau emission untuk mengaktifkan bloom dan navigasi render. Selanjutnya, pada proses pembuatan layout, kami memanfaatkan pencahayaan untuk aset menggunakan HDRI dan menambahkan beberapa lighting seperti ini untuk meng-highlight beberapa objek sesuai dengan kebutuhan produksi. HDRI yang ada juga diatur intensitas cahayanya agar menghasilkan warna dan kontras yang sesuai dengan situasi yang diinginkan. Pada kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pada pelaksanaan PBL kami menerapkan prosedur yang ada pada K3 perihal prosedur saat bekerja di depan komputer. Dalam proses pengerjaan, dapat diatur postur yang baik dengan mengatur posisi pandangan terhadap layar sekitar 60-65 cm. Tidak makan dan minum karena berbahaya bagi komputer, contohnya dapat menimbulkan arus pendek listrik, tidak merubah dan memindahkan komponen komputer karena bahaya akan tersengat listrik, tidak berlarian dan bercanda untuk menghindari resiko tersandung kabel, dan sebagainya. Pada mata kuliah menulis bahasa Inggris, Candy Sweet and Putri Cantik Lucia is a continuation of previous 3D animation characters with the concept art we have created, also by implementing the course we have learned this semester. The project is to make the assets needed for the story, such as characters, environments, and other supporting properties. So in summary, English writing plays a role in helping us understand English as we make this slide. Untuk manajemen produksi, pada PBL ini kami memanfaatkan beberapa aplikasi dan tools yang digunakan untuk memanage data dan juga file kebutuhan produksi dan administrasi seperti Google Drive untuk membackup semua file terkait PBL, Miro sebagai mood board atau acuan produksi, Blender untuk kebutuhan administrasi dan berkas. Baik, mungkin sekian presentasi singkat dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.